Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mubarakul Hasan dan tentunya hanya di acara kuliah Ramadan. Tetap dijawab Pos Radar Semeru TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa dan etos kerja dan tentunya kita sudah ditemani dengan narasumber kita yang sudah menguasai tema pada yang kita bahas nanti. Langsung kita sapa narasumber kita yakni Ustadz Muhyiddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita lancar. Amin amin ya. Baik, langsung saja Ustadz ya ke pembahasan. Yang pertama mungkin kita akan membahas puasa sendirinya itu Ustadz. Tujuan puasa ini sebenarnya apa Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Jadi di ayat ini Allah tegaskan bahwa kewajiban berpuasa itu dialamatkan kepada orang-orang yang beriman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada umat terdahulu. Artinya budaya berpuasa atau ibadah puasa ini bukan hanya ibadah yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tetapi juga umat terdahulu juga berpuasa. Fungsinya apa atau tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ataupun kita sudah bertakwa, maka dengan berpuasa ini tingkat ketakwaan kita menjadi meningkat. La'allakum tattaqun, agar lebih sempurna. Akan lebih sempurna takwa kita. Di dalam kesempatan yang lain Allah menjelaskan kriteria ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan di sini karakteristik, ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yu'minun. Bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada jin, kepada kitab-kitab Allah dan begitu seterusnya. Ini adalah dimensi i'tiqad, dimensi keimanan. Artinya dimensi yang muncul dari hati kemudian diimani. Kemudian ada lagi dimensi yang kedua, yaitu wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Ini gambaran dari dimensi amali, dimensi perbuatan-perbuatan yang zahir, yang tampak oleh mata. Kalau i'tiqad tadi tidak tampak, saya tidak bisa melihat bahwa di dalam hati sampean sekarang ada apa, tidak bisa kita lihat, karena itu adalah dimensi i'tiqadi, dimensi yang ada di dalam batin kita. Tapi yang tampak itu adalah dimensi zahir kita, yaitu salat, kemudian wa yu'tuna zakah, membayar zakat. Kita membayar zakat, ini adalah dimensi yang tampak. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, kepada akhirat mereka itu beriman. Singkatnya bahwa takwa itu memiliki dua dimensi, dimensi yang sifatnya itu i'tiqadi dan dimensi yang sifatnya amali. Dengan berpuasa itu diharapkan dua dimensi ini saling meningkat. Orang berpuasa adalah ibadah yang mungkin orang tidak mengetahuinya. Maksud saya seperti ini. Orang sholat itu bisa diketahui dengan cara melihat. Jadi saya tahu bahwa Anda sedang sholat sekarang, takbiratul ihram dan seterusnya. Tapi orang berpuasa tidak tahu kita. Apakah kamu berpuasa atau tidak, kita kan tidak tahu itu kan ya. Bisa jadi saya sedang lemes sekarang, kemudian saya berkata saya sedang berpuasa. Padahal tadi saya sudah makan 2 piring. Pura-pura gitu kan. Nah ini yang terjadi. Nah puasa itu dimensinya seperti itu.
Jadi ingin meningkatkan dua hal tadi itu, dimensi i'tiqad dan juga dimensi yang sifatnya itu zahir amali. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah ketika orang berpuasa kemudian dia tidak makan sehingga menyebabkan dia lemas, tidak bertenaga, maka kemudian dia dengan puasa itu menjadikan alasan untuk tidak produktif. Ini yang menjadi problem kita, bahwa orang mengaitkan produktivitas atau etos kerja dengan puasa. Puasa yang notabene-nya tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan, sedangkan etos kerja itu membutuhkan kekuatan yang lebih. Nah, seakan-akan kemudian dibenturkan dan menjadi semi halal gitu kan. Semi halal, orang yang berpuasa itu kemudian ditolerir untuk tidak bekerja. Gak usah berat-berat kamu lagi puasa, kan seakan-akan seperti itu. Ini tentu masalah itu. Jadi pada intinya tujuan puasa sendiri untuk meningkatkan ketakwaan kita, Ustaz. Ya, begitu? meningkatkan ketakwaan dengan dua dimensi tadi. Dimensi kepercayaan kita dan dimensi amaliyah zahir kita. Nah, amaliyah zahir ini yang kemudian bermasalah ketika dibenturkan dengan etos kerja. Dan yang kedua tentang korelasi puasa dan etos sendiri itu, Ustaz. Etos kerja tersendiri itu. Apa korelasinya, Ustaz? Ya, seperti yang kita katakan tadi, puasa itu identik dengan tidak ada tenaga. Puasa itu identik dengan lapar. Puasa itu identik dengan haus. Sedangkan di seberang jalan sana ada namanya etos kerja. Etos kerja itu adalah semangat bekerja yang energik, yang membutuhkan kekuatan yang amat lebih. Nah, makanya kemudian orang yang bekerja lebih itu membutuhkan tenaga lebih. Permasalahannya adalah kita dituntut untuk produktif, etos kerjanya tinggi, tapi lemes, tidak ada tenaga karena puasa gitu loh. Akhirnya kemudian itu menjadi menjadi pembenaran. Ya udah apa-apalah kamu sedang puasa, kamu masuknya sampai jam 12 saja. Padahal setiap harinya ketika selain bulan Ramadan itu masuknya sampai jam 3. Dan kita lihat banyak itu substansi atau instansi ataupun perusahaan-perusahaan ketika Ramadan justru kemudian mengurangi jam kerja atas dasar itu. Kan ada kata-kata, saya pernah mendengar gini, Ustaz, bahwa orang yang berpuasa itu tidurnya ibadah. Jika dikaitkan dengan pembahasan kita kali ini itu bagaimana, Ustaz? Ya, memang ada redaksi yang menyatakan seperti ini. Naumu as-shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah. Itu tidurnya saja menilai ibadah, apalagi kemudian dia bergerak, beraktivitas. Kemudian orang banyak memahami bahwa ya wes, kalau ibadahnya itu atau tidurnya itu dinilai ibadah, ya wes saya lebih memilih ibadah tidur saja gitu. Karena enak gitu kan, kita habis sahur, habis itu sholat subuh, tidur, nanti bangunnya menjelang duhur atau mungkin menjelang asar, jadi jam 2 gitu kan, duhur, bangun, asar, ngabuburit, habis itu buka, karena enak gitu kan, tidak terasa seperti itu. Padahal kalau kita lihat redaksi ini, naumu shaimi ibadah, para ulama banyak berkomentar bahwa ini bukanlah hadis. Ini bukanlah hadis yang kemudian kita sandarkan kepada Rasulullah ataupun kepada para sahabat. Kemudian dari sisi esensi atau isi dari hadis ini atau perkataan ini, bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, ini dalam rangka untuk menyemangati bahwa pahala-pahala di bulan Ramadan, pahala-pahala yang ada di dalam bulan puasa itu banyak sekali. Jangankan pahala yang sifatnya itu aktivitas, membaca Al-Quran, sholat dan begitu seterusnya. Aktivitas yang tidur, yang bisa kita bilang aktivitas yang tidak produktif, itu dihitung ibadah seperti itu. Oh, jadi pada intinya kata-kata tadi untuk memberikan semangat. Oh, iya Ustaz. Tapi kita yang salah mengartikan. Iya betul. Tidur kemudian saja menjadikan
tidur itu sebagai satu-satunya ibadah. Tidur saja mendapatkan pahala, apalagi lebih produktif, Lebih produktif, gitu. ya. Ya. Ya, selanjutnya kita akan menanyakan, benarkah puasa itu sendiri mengurangi semangat kita untuk lebih produktif, Ustaz? Ya, ini problem yang kita temukan di lapangan. Jadi orang banyak menjadikan dalih puasa itu menjadi tidak lebih produktif dengan diembel-embeli sama perkataan tadi itu, naumus shaimi ibadah. Nah, ini menjadi permasalahan. Padahal kalau kita lihat faktanya, justru di bulan Ramadan inilah seharusnya orang meningkatkan produktivitas. Karena bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa idza jaa Ramadan, ketika bulan Ramadan datang, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa suffidat asyayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Terus siapa lagi yang mau menghalangi Anda atau kita untuk melakukan kebaikan, untuk lebih produktif? Kita sendiri, Ustaz, nafsu gitu. Kita sendiri. Jadi kita terhalang oleh kita sendiri. Seharusnya kita jadikan momentum puasa ataupun momentum Ramadan ini untuk lebih produktif. Nanti di segmen 2 kita akan jelaskan bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat, bagaimana para ulama menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang produktif. Baik pemirsa, usai sudah pada segmen pertama, nanti kita akan melanjutkan pada segmen kedua. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Radar Semeru TV. Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya Mubarokul Hasan, dan tentunya hanya di acara kuliah Ramadan. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas tujuan puasa itu sendiri, yakni untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada segmen ini kita akan membahas tentang bagaimana puasa itu dijadikan sebagai ladang mencari pahala. Mungkin kita akan menanyakan langsung kepada narasumber kita. Jadi bagaimana Ustadz?
puasa ini agar dijadikan sebagai mencari pahala begitu? Iya. Terkhusus bulan Ramadan ini Allah utamakan daripada bulan-bulan yang lain. Jika di bulan-bulan yang lain itu ada banyak ibadah, namun nilainya begitu-begitu. Maksudnya saya begitu-begitu ini ya tidak terlalu istimewa. Namun di bulan Ramadan ini ada banyak ibadah-ibadah yang istimewa yang hanya ada di bulan Ramadan. Oleh karenanya kita mempunyai kesempatan untuk menggali ladang yang kita namai dengan ladang Ramadan itu. Suatu misal seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini di bulan Ramadan ini pahalanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lainnya. Apalagi semangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini berlipat ganda, dibantu dengan semangat-semangat orang lain. Contohnya dalam tadarus, kalau kita lihat di malam hari itu dengan tadarusan itu kita menjadi lebih semangat untuk membaca Al-Quran. Apalagi di tempat yang bersangkutan atau di musala yang bersangkutan ada makanan favorit kita, kolak atau apa gitu kan. Ya tidak apa-apa, untuk awal-awal niatnya untuk mencari itu ya tidak apa-apa lah. Yang penting niat untuk belajar, mengaji dan membaca Al-Quran tetap harus ditanamkan, dan itu menjadi motivasi yang paling utama. Taruhlah seperti tarawih. Tarawih ini merupakan ibadah yang hanya ada di dalam bulan Ramadan. Maksudnya tarawih yang dilakukan secara berjamaah. Itu tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya kemudian kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai kita lebih produktif lagi. Itu kalau di malam hari mungkin kita tidak ada masalah ya, karena apalagi setelah adzan maghrib atau ketika sudah masuk imsak, tangan kita sudah megang Sudah siap siaga. siap siaga itu sudah. Antara orang yang mencet bel di masjid itu dengan tangan kita itu sama-sama sih. Artinya asupan tenaga itu sudah ada, sudah terpenuhi. Maka kalau di malam hari tidak ada masalah saya kira. Yang menjadi masalah itu adalah ketika di siang hari. Ketika kita sudah mulai didera kelaparan, sudah mulai didera oleh kehausan dan yang macamnya. Apalagi seperti saat ini Ustadz, siang-siang begitu. Panas-panas seperti ini, apalagi di jalan kita melihat ada orang yang jual es, luar biasa sekali kan. Nah, justru kita jadikan ini menjadi ladang pahala. Karena sekali lagi kembali kepada hadis yang di awal tadi, bahwa kesempatan untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu terbuka luas. Kemudian kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu tertutup. Ditambah lagi dengan setan-setan yang terbelenggu. Meskipun kita akan menanyakan, loh kok masih ada maksiat? Loh kok masih ada perbuatan-perbuatan mungkar? Nah, para ulama mengatakan ketika menafsirkan atau memahami redaksi dari hadis wasuffidat asyayatin itu adalah sebenarnya yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang senior, yang besar-besar. Yang junior-junior kita tetap berkeliaran. Jadi intinya masih ada setan. Masih ada, setan itu masih ada, cuma yang junior. Dan tingkat namanya juga junior kan? Tingkat kemahiran dalam merayu itu tidak seperti yang senior. Belum seberapa begitu Ustaz. Belum seberapa. Sehingga mungkin kalau kita digoda oleh setan senior ini atau junior ini, maaf, tidak terlalu ngefek seperti itu. Ada lagi penafsiran yang lain. Maksud dari wasuffidat asyayatin ini adalah bahwa setan itu tidak benar-benar dibelenggu. Tidak benar-benar dibelenggu. Maksudnya dibelenggu dalam makna hakiki, dalam makna yang sebenarnya. Tetapi peluang setan untuk menggoda manusia itu kecil. Nah, dari sisi peluang itu kecil. Kemudian dari sisi manusianya sendiri, kita ingat manusia itu dibekali oleh hawa nafsu. Kita tidak boleh menutup mata itu, bahwa ada fakta manusia mempunyai nafsu. Nah, nafsu itu bisa terkontrol oleh apa yang disebut dengan kelaparan. Jadi dulu ada cerita. Nafsu ketika pertama kali diciptakan oleh Allah, ketika Allah menanyakan, "Wahai nafsu, siapakah kamu?"
Nafsu apa jawabnya? Nafsu menjawabnya, yo saya, kamu. Hanya kemudian dia dimasukkan ke neraka. Dimasukkan ke neraka, setelah beribu-ribu tahun diangkat, ditanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama. Wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku? Masih jawabannya sama. Ya saya, kamu. Baru setelah nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka tanpa makanan di situ, dibuatnya lapar, dibuatnya haus, maka kemudian setelah nafsu itu diangkat, maka kemudian Allah menanyakan dengan pertanyaan yang sama, wahai nafsu, siapakah kamu, siapakah saya? Jawabannya lain kemudian. Saya adalah hamba, engkau adalah Allah. Mungkin sudah kapok Ustaz. Kapok karena apa? Karena dibuatnya lapar. Nah, seperti itu. Jadi kita puasa ini dalam rangka untuk mengekang nafsu, supaya nafsu kita tidak bergejolak. Karena kebanyakan nafsu itu mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu seringnya mengajak kepada kejahatan. Jadi intinya bukan untuk dijadikan suatu alasan saat kita puasa untuk bermalas-malasan begitu. Betul. Ustaz. Jangan jadikan puasa itu sebagai alasan kita bermalas-malasan. Justru sebaliknya, jadikan puasa ini menjadi kita lebih produktif. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya, ini bagaimana Ustadz? Bagaimana tentang Nabi dan ulama terdahulu menambah etos kerja dalam berpuasa? Ya, kita dalam beragama ini kan mengikuti model. Ibaratnya ketika kita sholat, kita mau sholat model kayak apa? Nah, maka kita butuh yang namanya uswah, butuh yang namanya model. Uswatun hasanah kalau dalam terminologi Islam. Kita butuh uswatun hasanah, kita butuh suri tauladan, dan itu termanifestasi, terjasad dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Jadi kalau kita tanyakan model puasa yang bagus itu seperti apa? Ya lihatlah Rasulullah. Lihatlah bagaimana Rasulullah puasa. Lihatlah bagaimana sahabat berpuasa. Karena sahabat ini yang melihat langsung Rasulullah. Kalau kita kan tidak. Kita tahu bagaimana Rasulullah itu karena ada berita yang berita yang dari atas dan begitu sampai sambung kepada Rasulullah. Para sahabat ini yang melihat langsung Rasulullah tentu langsung kemudian mempraktekkan. Nah, seperti itu. Maka ketika kita ditanyakan bagaimanakah puasa dan etos kerja pada masa Rasulullah, tentu kita lihat puasa pada masa Rasulullah itu diisi dengan hal-hal yang sifatnya positif. Kita tahu bahwa ada banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang dicatat oleh sejarah, justru itu terjadi di bulan Ramadan. Satu misal, di zaman Rasulullah ada perang namanya perang Badar. Perang Badar ini terjadi antara pasukan Islam yang ketika itu berjumlah 313 melawan pasukan orang Quraisy atau suku Quraisy yang berjumlah 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Orang Islam senjatanya ya iman saja gitu kan, dan beberapa senjata yang mungkin kurang secanggih punyanya orang Quraisy. Dan itu terjadi di bulan puasa. Kalau kemudian para sahabat ketika itu berdalih, wah puasa rek males, gak jadi perang Badar. Gak jadi perang Badar. Ada lagi kejadian seperti Fathu Makkah. Fathu Makkah itu adalah pembebasan kota Makkah. Kota Makkah yang dulunya dikuasai oleh orang-orang Quraisy, di mana di Ka'bah itu terdiri dari 360 kalau tidak salah, 360 berhala-berhala mulai dari yang kecil sampai yang besar itu ada di sana. Maka kemudian Rasulullah membuat misi yaitu membebaskan kota Makkah. Rasulullah menurut suatu riwayat itu berjalan dengan sahabatnya di panas yang sangat luar biasa. Perlu kita ketahui bahwa Ramadan dalam bahasa Arab itu artinya panas. Kenapa? Karena kebanyakan bulan Ramadan di negara-negara Arab Saudi, Mesir dan seterusnya itu terjadi di musim panas. Nah, musim panas ini biasanya siangnya agak lama. Nah, kalau kita dulu di Mesir itu kita imsak itu mulai jam 3:30, maka nanti
berbukanya itu jam 7:30. Dan Semakin itu lama, pun Ustaz. panas luar biasa. Sampai derajat panasnya itu 35-40 derajat Celcius. Kalau kita kan ya alhamdulillah di sini adem-adem saja gitu kan. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dan kombinasi harinya antara siang dengan malam itu relatif lebih seimbang. 12 jam. Jadi lebih ringan seperti itu. Bayangkan ketika itu musim ya seperti itu, panas dalam keadaan berpuasa, namun semangatnya malah berlipat ganda. Sehingga Allah kemudian menghadiahkan kemenangan dalam Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kamu akan melihat, kata Allah kepada Rasulullah, kamu akan melihat orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik pemirsa, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada episode kali ini. Mungkin ada pesan dan kesan yang disampaikan kepada pemirsa, Ustaz? Ya, sekali lagi kita ingin menekankan bahwa Ramadan ini sebagai momentum kita untuk menggali produktivitas yang kita punya. Jadi yang kebetulan bergerak dalam bidang bisnis, maka di bulan Ramadan ini marilah kita perbanyak bisnis kita, tingkatkan produktivitas kita. Pun juga sama di dalam beribadah, yang awalnya kita membaca Al-Quran biasanya itu cuma 1 juz, maka di dalam bulan Ramadan ini ditambahkan lagi. Dan itu menjadi kebudayaan, menjadi kebiasaan para ulama terlebih dahulu. Ketika bulan Ramadan datang, mereka akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan. Membaca Al-Quran ditingkatkan ketika itu. Kita tahu Imam Syafi'i ini menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam 1 bulannya ketika bulan Ramadan. Itu artinya dalam 1 hari beliau menghatamkan 2 kali. Produktivitasnya beliau. Baik pemirsa, sekian dari perjumpaan kita kali ini. Pada intinya kita harus semangat untuk menjalani puasa. Jangan jadikan puasa ini sebagai suatu alasan untuk bermalas-malasan, dan jadikanlah puasa ini sebagai penyemangat untuk menjalani aktivitas kita dan untuk menjadi lebih produktif lah pada intinya. Mungkin cukup sekian perjumpaan kita pada kali ini, dan jangan lupa ikuti kuis dengan menjawab pertanyaan dari narasumber kita yang disampaikan di kolom komentar Jawab Pos Radar Semeru TV. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.